Si Kop ya nampak Bu. Baik, apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Ya, sebelum seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, ya, kita perlu doa ya, dan kebahagiaan untuk menutup doanya. Enak ulang Bu, uji moto. Siap, berdoa mulai. Yang saya sudah Bapak terangkan Bapak suruh tadi di buka halaman 135 ya, itu mengenal organ pernapasan manusia. Ya, baik sebelum ini materi sebelum ini kita sudah mengenal atau materi pernapasan pada hewan sebelumnya ya. Setiap makhluk hidup itu memerlukan pernapasan. Kalau tidak bernapas, apa jadinya? Mati. Makanya yang benar-benar mati itu dia tidak bernapas. Yang bernapas itu adalah makhluk hidup. Bisa menyebutkan apa saja contoh makhluk hidup? Ada apa saja? Hewan itu apa saja? Banyak macam hewan. Burung, apa lagi? Kucing, ayam, sapi, dan banyak lagi yang lainnya. Baik, sekarang untuk materi hari ini kita khusus mengenal pernapasan pada manusia. Siapa manusia itu? Manusia itu adalah kita semua. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, apa yang dimaksud dengan pernapasan itu sendiri? Definisi bernapas itu apa? Siapa bisa menjawab? Bernapas adalah, yuk ingat, Anis, sebut saja, tidak perlu takut salah. Kita belajar. Menghirup oksigen, ya bagus. Menghirup oksigen atau apa namanya? O2. O2. Ini namanya oksigen. Lawan menghirup itu apa? Menghembuskan. Ini namanya CO2. Nah, jadi bernapas itu ilham, menghirup dan menghembus. Apa yang kita hirup? Udara itu apa namanya? Oksigen. Oksigen ini adalah udara yang bersih, ya. Udara yang bersih yang kita hirup. Sedang yang kita keluarkan itu adalah namanya apa? Karbon dioksida. Menghembuskan ini namanya karbon dioksida.
Nah, inilah proses pernapasan pada manusia, yaitu melalui apa saja? Melalui hidung. Jadi kalau yang kita hidup aja apa namanya? Oksigen atau udara. Kalau kita keluarkan karbon dioksida. Ya, oksigen ini adalah udara yang bersih. Kemudian yang kita keluarkan itu adalah udara yang kurang bersih atau kotoran. Nah, coba Bapak suruh tarik napasnya, lompat, dikeluarkan. Nah, antara menarik dihisap dengan menghembuskan itu adalah proses pernapasan. Baik, apa saja alat pernapasan pada manusia? Bisa kalian sebutkan? Hidung, apa lagi? Mulut, apa lagi? Paring, paru-paru, apa lagi? Laring. Nah, itu macam-macam alat pernapasan bagi manusia. Nah, baik, untuk memperjelas apa itu pernapasan pada manusia, kita akan menyaksikan video berikut ini. Kamu boleh menyimak video itu. Pada akhirnya nanti sudah selesai, nanti Bapak kasih tugas satu-satu. Ya, siap ya? Sebelum itu, supaya semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, baik. Silakan perhatikan video berikut ini. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan channel Buta Online. Bagaimana kabar semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu sehat, tetap ceria dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Buta Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bagian organ pernapasan manusia. Nah, anak-anak, apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk, langsung saja kita mulai ya anak-anak. Organ pernapasan manusia. Apa sih arti pernapasan atau bernapas itu? Nah, pernapasan berasal dari kata bernapas. Bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Nah, sedangkan oksigen ini adalah udara yang bersih. Sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Jadi kita itu menghirup oksigen atau O2, kita menghirup udara yang bersih, lalu kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu organ-organ pernapasan manusia anak-anak. Mulai dari organ yang pertama yaitu rongga hidung anak-anak. Nah, rongga hidung ini adalah tempatnya proses bernapas pada manusia yang diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran debu tidak ikut masuk bersama udara anak-anak. Nah, selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput. Kemudian kita lanjut ke organ pernapasan yang kedua yaitu ada faring anak-anak. Nah, faring ini adalah proses setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Nah, pada faring terdapat episglottis, yaitu yang berfungsi sebagai pembatas di antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Organ pernapasan yang ketiga yaitu ada laring anak-anak. Nah, dari laring ini adalah proses
proses setelah udara masuk ke faring adalah masuk ke laring. Laring atau teka atau jakun ini yang sering kita sebut dengan jakun ya anak-anak, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Pada laring terdapat katup epiglotik yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, kita lanjut ke organ pernapasan yang keempat, ada trakea anak. Nah, trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, dinding trakea dilapisi oleh sel epitel berambut getah atau silia dan selaput lendir. Keduanya memiliki fungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Nah, trakea ini bercabang dua anak. Yang satu menuju ke paru-paru kiri dan yang satu menuju ke paru-paru kanan. Kemudian organ pernapasan yang kelima yaitu ada bronkus anak-anak. Bronkus ini adalah batang tenggorokan yang bercabang dua. Nah, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Nah, setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang bronkiolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Dan organ pernapasan yang keenam ada alveolus. Nah, alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru anak-anak. Dan yang terakhir, organ pernapasan manusia yang paling penting dan utama yaitu ada paru-paru anak-anak. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, inilah gambar paru-paru kita anak-anak. Paru-paru dan paru-paru ini mencapai alveolus. Dan ini contohnya ya anak-anak dapat videonya yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki cabang. Nah, anak bisa lihat ya di sini. Kemudian anak-anak kita lanjut ya ke sistem pernapasan manusia. Bagaimana sih sistem pernapasan itu manusia itu atau proses pernapasan manusia? Nah, anak-anak semua, tahukah kalian, manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Lalu bagaimana perbedaan keduanya? Berikut adalah penjelasan mekanisme pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia pertama, pernapasan dada anak-anak. Nah, ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang ke rusuk ke posisi normal. Nah, jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar anak-anak. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Nah, proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara dalam paru-paru tertekan pada rongga dada, sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Nah, otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut
terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Nah, ketika bernapas dengan diafragma atau pernapasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Inilah Nana contohnya proses pernapasan manusia ya, ketika kita menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Seperti ini ya Nana. Ini videonya Nana bisa lihat untuk lebih jelasnya lagi. Nah Nana, sekarang kita akan sama-sama belajar dan memahami cara menjaga organ pernapasan. Nah, cara menjaga organ pernapasan yang pertama, hindari merokok. Nah, hindari merokok ini karena rokok memiliki bahan-bahan ini, rokok atau bahan-bahan yang terkandung dalam rokok bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Kemudian cara yang kedua dengan berolahraga. Menciptakan paru-paru yang sehat dengan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan masker. Yang keempat yaitu menghindari infeksi. Nah, cara terbaik menghindari infeksi paru-paru yaitu dengan menjaga kebersihan, yaitu selalu atau rajin dengan mencuci tangan anak-anak. Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas organ pernapasan manusia. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian ya anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama channel Bima Online. Thanks for watching. Nah, jadi sudah kan kita mati videonya, sudah kita banyak sekali informasi yang dapat kita ambil dari video tadi, terutama masalah pernapasan pada manusia. Ya, nah sekarang apa tanya? Ilham, dari video tadi yang kalian saksikan dari pertama sampai akhir, apa yang dapat diambil situ? Apa informasi yang kamu dapat diambil dari situ, dari video tadi? Yuk. Masa satu perlu diingat? Menjaga kesehatan alat pernapasan. Boleh, yang lain? Apa lagi? Nah, menjaga pernapasan tadi ada berapa macam? Itu yang paling akhir tuh, mulai makin ingat, masih ingat. Apa? Tidak boleh merokok karena bisa merusak paru-paru. Yang kedua, olahraga itu bisa mencegah penyakit masuk dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada apa? Polusi udara, contohnya asap, debu, ya itu harus kita hindari karena itu juga mengganggu pernapasan pada diri kita. Apa lagi? Infeksi. Nah, dari infeksi itu maksudnya kalau ada kawan kita yang kena penyakit yang berbahaya yang bisa menular, itu kita tidak boleh berhubungan langsung atau berkomunikasi langsung. Ya, nah itu. Kemudian banyak lagi tadi macam-macam alat pernapasan itu apa? Hidup, apa lagi? Balik, apa lagi? Laring, ya. Kemudian trakea, bronkus, alveolus dan paru-paru. Ini ada berapa? Ada 7. Itu kamu harus ingat. Mesti ingat itu alat pernapasan pada manusia. Kemudian proses bernapasnya itu ada 2. Apa tadi? Pertama, bernapas melalui dada. Yang kedua baru perut, yaitu proses cara bernapas. Ya, baik Bapak rasa jelas sekali tadi sudah sangat mendetil dijelaskan dalam video
video tadi